Oke, di video kali ini saya akan coba merancang database yang akan digunakan dalam project e-commerce tadi. Jadi kita klik new di sini, lalu buat nama database-nya itu e-commerce agar sama ya. Lalu create. Oke. Nah, selain nanti teman-teman membuat database ini melalui langsung file server di local host kalian bisa juga menggunakan aplikasi lain seperti Heidi atau SQL Yoke. Nah, SQL Yoke nanti untuk linknya saya akan coba berikan ya. Nah, di sini kita buka pakai SQL Yoke, kita pakai username-nya root, terus juga passwordnya root. Lalu kita konekkan. Nah, kita buka database yang tadi sudah kita buat, yakni e-commerce. Oke, nah ini di sini kalau kita buka di sini, ini masih belum ada tabelnya ya sama sekali ya. Jadi kalau kita mau buat tabel, akan kita buat tabelnya. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan SQL Yoke, ini kita langsung ke webnya. Nah, ada seed free trial, cuman saya masih dapat yang versi community. Yang versi community itu yang masih bisa digunakan dan secara gratis gitu loh. Ada juga Heidi SQL, ini juga sama, dia juga bisa digunakan untuk Postgre atau MariaDB. Tidak hanya MySQL saja, Microsoft SQL pun juga masih bisa digunakan untuk Heidi gitu loh. Nah, karena Heidi itu lebih gampang dapatnya, maka nah ini kan kalau kita buy, maka kita akan membeli versi yang full fiturnya. Teman, kalau kita nggak buy, jadi ini masih masuk ke dalam SQL Yoke community gitu loh. Kita tutup saja. Itu hanya memperkenalkan. Jadi kalau misalkan di Heidi, ini seperti ini tampilannya. Nah, juga sama, kita buat localhost, lalu kita buat di sini ada e-commerce. Yang ini ada database yang tadi kita buat. Nah, itu. Jadi kalau kalian menggunakan RDBMS, bisa menggunakan berbagai macam RDBMS gitu. Oke. Oke. Lalu untuk username ini kita akan gunakan teks ya. Gunakan tipe data teks. Sebenarnya bisa flowchart, bisa varchar, bisa teks, bisa medium, bisa long. Tapi saya di sini lebih prefer menggunakan teks saja ya. Lalu kemudian di sini passwordnya juga sama, tipikalnya teks. Lalu kita save. Oh, sebelum di save kita tambah klik kanan di sini. Terus create new index sebagai primary. Jadikan ID itu sebagai primary di tabel tersebut. Tabel menu, tabel konfigurasi, bukan tabel konfigurasi, tabel identitas web app, tabel identitas app. Jadi ini isinya ID, lalu di sini nama web,
Lalu di sini juga kasih tulisan footer web. Lalu kita kasih apa di sini ya? Nomor HP. Oke. Lalu kota. Siapa tahu kan dia akan akan ada pembeli yang pengen ketemu langsung ke visit langsung ke tempat kalian. Jadi kita sediakan aja di sini kota, di sini juga provinsi. Nah, nama web ini kita rubah jadi teks tipe datanya. Di foto web ini juga sama, kita ubah teks. Lalu nomor HP ini juga kita ubah teks. Kota juga sama, kita ubah teks. Oke, jadi ini juga sama. Provinsi juga kita pakai teks. Dan jangan lupa ID ini kita harus set auto increment. Oke. Lalu klik kanan, jadikan index primary dan di save. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi satu menu, tabel menu, tapi itu untuk yang di front end. Kita tambah lagi di sini. Create menu, tabel. Di sini kasih menu front end, tabel, menu front end. Di sini kita mulai dari ID, lalu nama menu, lalu di sini URL sama, ini logo jika diperkenan. Lalu di sini tambahkan tanggal. Sama seperti yang di menu backend ya. Di menu frontend pun juga sama. Jadi kita di menu ini auto increment. Oke, ini kita ganti teks. Ganti teks. Ini juga sama, kita ganti teks. Ini juga logo ini juga kita ganti teks. Jadi date, time. Oke, setelah itu di sini kita kasih indeksnya sebagai primary, lalu kita save. Tabel admin, tabel identitas, tabel menu backend, tabel menu frontend. Nah, kita selanjutnya buat tabel yang berisikan menampung data mapping untuk mapping menu backend. Jadi kita tabel di sini tabel menu mapping menu backend. Lalu kita kasih di sini ID. Lalu kita berikan juga di sini ID parent-nya apa. Lalu di sini ID child-nya apa. Integer tidak masalah. Yang penting ID ini dijadikan auto increment, lalu oke, dan di sini di set sebagai primary. Di sesi selanjutnya kita akan buat tabel untuk SEO dan juga tabel untuk jualannya, proses jual beli, transaksi dan lain sebagainya nanti akan dibuat di video selanjutnya. Oke, thank you.